Dan benar aja guys, di situ ada tulang belulang tengkorak manusia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya dalam Misteri dan barang gue lagi, Maya Marisa. Guys, kali ini gue mau bawain kisah cerita pengalaman bertempat tinggal di rumah yang emang beneran angker dan bahkan menyimpan tragedi misteri yang sangat mencekam. Mau tahu kisah selanjutnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, gue dapat kiriman dari Mbak Fitri. Jadi Mbak Fitri ini tinggal atau ngekos di sebuah rumah di daerah Jakarta Selatan. Nah, dia ini ngekos itu sama temennya. 2 orang, namanya Mbak Rara sama Mbak Rani. Nah, yang dimana masing-masing kamar itu kan diisi nih sama Mbak Rara, Mbak Rani, sama Mbak Fitri. Tiap malam ini, Mbak Fitri itu kalau tidur itu selalu yang namanya dierep-erep, guys. Jadi, erep-erepannya itu kayak, dia tuh kayak nggak bisa gerak sama sekali. Terus dia tuh kayak ada, antara dia tidur sama enggak, dia tuh kayak ngelihat sosok perempuan sama anak kecil. Dan perempuan ini yang Mbak Fitri lihat itu katanya tuh keadaannya lagi hamil besar. Dan keesokan harinya ya seperti biasa Mbak Fitri memulai aktivitas lagi, bekerja dan lain-lain sebagainya. Sampai dia pulang lagi ke kos-kosannya ini. Dan waktu itu tepat di mana Mbak Rara sama Mbak Rani ini lagi nggak pulang bareng nih. Alias si Mbak Rara ini lagi ada lembur di kerjaannya, Mbak Rani ini lagi ngedate sama cowoknya. Dan akhirnya sih Mbak Fitri ini kan di rumah kos itu sendirian. Pas Mbak Fitri ini lagi masak mie, nah dia tuh inget banget pas dia lagi nyuap mie, dia ngeliat sosok anak kecil lari ke kamarnya dia. Tapi cepet banget gitu, ekspresinya tuh kayak seret gitu, cepet banget. Nah dia tuh langsung kayak nengok gini. Terus dia tuh langsung ngerasa kayak, ah gue halusinasi nih gitu. Nah, udah nih, makan lagi dia sambil nonton TV. Pas dia makan lagi, ada sekitaran 20-30 menit lah, setengah jaman. Nah, pas dia lagi mau nyuap lagi, dia itu ngeliat ada sosok perempuan hamil, rambutnya panjang, pakai baju putih yang lusuh banget. Udah gitu bentuk mukanya pun serem. Jalan masuk ke kamar dia, sampai dia tuh kayak nge-freeze. Terus dia tuh nggak sengaja nengok begini. Itu tuh bener-bener nyata, dia itu ngelihat sosok perempuan itu masuk ke kamarnya dia. Keadaannya tuh lagi hamil guys, hamil gede gitu. Dan di situ Mbak Fitri bener-bener nge-freeze. Terus kayak dia tuh kayak mendadak kayak pusing teng gitu, kayak pusing. Terus dia langsung kayak pas nengok lagi tuh nggak ada. Tiba-tiba dia tuh nggak dengar suara kayak ketawa anak kecil. Terus sambil dia tuh dengar suara ketawa wanita dewasa, cuman yang ketawanya tuh kayak hahaha, terbahak-bahak tapi tuh agak tipis gitu loh. Kayak ngerti gak sih? Ketawanya tuh lepas tapi tuh tipis gitu, kayak seolah-olah tuh ada ibu dan anak lagi bercanda lah. Dan di situ Mbak Fitri nggak gubris, karena kan Mbak Fitri pikir kan yang namanya kos-kosannya juga dekat jalanan, mungkin suara motor apa suara mobil yang kena angin jadi menghasilkan itu. Jadi dia tuh berpikir positif aja gitu loh. Dia itu kayak ngerasa pada saat itu ada yang ngeliatin dia di depan kasurnya dia. Tapi itu dia nggak mau nengok itu siapa, karena dia masih berpikiran positif, itu halusinasi gua, halusinasi gua. Cuman bentuknya ini semakin lama tuh semakin jelas gitu loh, semakin benar-benar ngebentuk katanya. Sampai pada akhirnya saking Mbak Fitri kesel itu, dia tiba-tiba langsung cari center gitu yang di handphonenya, terus dia langsung nyalain. Dan benar aja guys, Mbak Fitri ngelihat 2 sosok, di mana satu sosok anak kecil ini matanya tuh katanya tuh hitam. Terus udah gitu tuh bibirnya tuh sampai sini panjangnya, itu hitam juga. Tapi tuh bola matanya tuh merah. Jadi dia tuh kayak antara nyengir sama gak nyengir gitu loh. Bener-bener kayak sampai sini. Jadi bener-bener dia fokus sama anaknya ini. Dan katanya Mbak Fitri ya, dia itu ngelihat anak ini tuh kayak bukan manusia, karena posisi hidungnya tuh kayak tengkorak gitu loh guys katanya. Kan kalau manusia nih ada tulang hidungnya nih. Nah kalau dia tuh nggak ada, jadi kayak bolong aja gitu.
Nah, sakingnya Mbak Fitri ini udah sakingnya ketakutan banget nih ngelihat sosok anak ini. Beranikan diri lah dia ngelihat sosok di belakangnya. Benar-benar itu jelas banget itu wanita hamil yang emang raut mukanya tuh udah acak-acakan banget katanya. Mukanya tuh udah kayak kayak retak-retak. Terus di mana juga senyumnya lebar sampai ke kuping, matanya hitam, terus rambutnya yang wuk-wukan gitu kayak wik-wikan gitu kayak film Susana Sunda Bolong zaman dulu banget dah katanya. Dan itu katanya ibunya sambil senyum, terus sambil manggil. Dan di situ Mbak Fitri shock katanya langsung teriak, udah Mbak Fitri nggak sadar lagi. Tiba-tiba pas Mbak Fitri sadar itu di rumahnya udah ada Mbak Rara sama Mbak Rani nih. Ternyata Mbak Fitri ini pingsan guys, bangun-bangun itu di jam 1 malam. Katanya dibangun-bangunin gak bangun-bangun karena katanya Mbak Rara sama Mbak Rani ini bawa makanan, biasanya makan bertiga, mau bangunin dia tapi dia nggak bangun-bangun. Dan akhirnya di situ Mbak Fitri cerita. Dan akhirnya 3 orang itu ketakutan lah. Tidur bareng lah nih di kamarnya Mbak Rara. Akhirnya ada tuh. Nah, setelah cerita besoknya biasa memulai aktivitas seperti biasanya lagi. Dan pas udah selesai aktivitas, lagi-lagi Mbak Rara sama Mbak Rani ini nggak langsung pulang guys. Mereka kayak langsung ada yang belanja, ada yang main dulu ke rumah temennya lagi gitu. Dan lagi-lagi di rumah itu cuma ada Mbak Fitri doang. Mbak Fitri lagi gitu. Tapi tuh Mbak Fitri tuh hebatnya ya guys. Dia itu udah ngelihat sosok itu jelas banget gitu sampai dipanggil sampai hai sampai begitu. Tapi tuh dia pikiran positifnya tuh masih main gitu. Dia tuh masih berpikiran itu halusinasi gue. Mbak Fitri ini kan lagi-lagi makan nih. Lagi-lagi dia dengar suara cekikikan perempuan. Kayak pertama dia dengar kayak suara ayam itik doang nih. Piak, piak, piak gitu. Nah disusul sama nggak lama suara cekikikan perempuan. Dan itu tuh berulang kali gitu. Sampai Mbak Fitri, ih suara apa sih gitu. Dia ada rasa takut tapi pikiran positif dia tuh mengalahkan rasa takutnya gitu. Jadi tuh dia ngebuang jauh-jauh pikiran negatif dia gitu. Jadi tuh dia berpikir positif aja pokoknya. Nah udah tuh singkat cerita udah selesai makan pura-pura kayak udahlah nggak akan terjadi apa-apa lagi gitu. Lagi-lagi masuk kamar nih dia nih. Tapi pada saat itu Mbak Fitri ini sempat ngechat ke temennya Mbak Rara sama Mbak Rani kalau nanti dia tidur tolong bangunin ya gua gitu. Tidurlah nih si Mbak Fitri ini. Tiba-tiba di tidurnya ini, katanya nggak lama dia tuh ngimpi guys. Jadi ngimpi dia ada di suatu rumah. Rumahnya tuh menurut dia tuh nggak asing. Cuman dekorasinya itu dekorasi rumah tempo dulu banget. Ubinnya juga kayak masih ubin-ubin sekolah yang zaman dulu. Lu tau gak sih yang abu-abu yang kotak kecil? Nah katanya sih ubinnya kayak gitu. Terus udah gitu juga model temboknya juga udah agak lusuh gitu. Terus udah gitu pokoknya nggak terawat banget deh ini rumah. Tapi dia tuh ngerasa familiar sama rumah itu gitu. Dia tuh ngerasa nggak asing sama rumah itu. Sampai di mana dia ngeliat ada sosok anak kecil itu lari-larian sambil megang boneka. Dan di situ kayak dia tuh benar-benar kayak berada di rumah orang gitu ya. Kayak dia tuh kayak nonton cerita di rumah orang gitu. Nah, dia ikutin itu anak lari ke dapur. Nah, di dapur ini ada perempuan cantik banget katanya. Rambutnya panjang, tingginya juga kayak modelannya gitu. Ini cantik banget katanya. Terus dia tuh pakai baju daster, emang lagi keadaan hamil, guys. Terus dia tuh si sosok perempuan ini katanya lagi kayak bikin kue atau roti dia nggak ngerti ya pokoknya dia lagi bikin kayak gitulah lagi bikin kayak makanan kayak gitu sambil dia tuh ngelus-ngelus perutnya nggak lama disusul sama anaknya yang kecil ini sambil meluk ibunya gitu dan katanya Mbak Fitri ini sosok ini yang dilihat sama Mbak Fitri juga kayaknya familiar gitu loh dia kayak kenal pernah lihat di mana gitu tapi dia bingung gitu nah pas Mbak Fitri lagi ngelihat kayak gitu tiba-tiba nggak tahu dari arah mana ya guys, nggak tahu dari arah mana. Itu ada 3 orang, semuanya tuh mukanya tuh ditutup sama kayak
apa sih kain gitu. Nah si perempuan ini tiba-tiba kan kayak mau lari nih ngambil anaknya. Jadi anaknya ini diambil nih guys. Anaknya ini diambil jadi dipisah gitu sama orang tuanya sama si ibunya ini. Anaknya ini diambil, dijambak katanya Mbak Fitri gitu kan. Dijambak terus anaknya ini dibekap katanya gitu. Dibekap. Nah ibunya ini katanya Mbak Fitri itu Mbak Fitri ngelihat ibunya ini lagi dilecehin guys, di mana ibunya ini tuh kayak diradu paksa gitu sama dua orang yang emang Mbak Fitri ini nggak bisa lihat mukanya kayak gimana karena emang dua orang itu yang ngeradu paksa si ibunya ini itu pakai penutup kepala semua gitu. Sampai si ibunya ini pendarahan. Di situ Mbak Fitri ngelihat sosok perempuan ini tuh lagi kayak kejang-kejang mungkin kayak nahan rasa sakit atau gimana gitu ya. Nah Mbak Fitri tuh kayak bingung gitu loh, gue harus kayak gimana. Dengkulnya tuh di mimpi udah lemes banget katanya. Udah lemes, bener-bener lemes banget katanya. Nah terus di mana Mbak Fitri ini nyari anak kecilnya ini. Ini masih dalam mimpi ya. Mbak Fitri ini ngeliat nyari anak kecil ini. Dan ternyata anak kecil ini pun sama guys. Anak kecil ini bener-bener kayak dinadu paksa lagi sama satu orang yang emang ngebekap itu. Udah gitu tuh leher langsung sampai lehernya tuh kayak muter ke belakang. Bener-bener sadis banget guys. Dan itu anak kecil itu dibawa, ditaruh di samping, tepat di samping ibunya, tapi posisinya tuh kayak langsung lagi meluk ibunya. Jadi emang ada gila-gilanya ini di dalam mimpinya Mbak Fitri. Tiga cowok ini tuh nggak ngerti gue itu siapa. Dan Mbak Fitri bilang tuh nggak ada barang yang diambil sama sekali guys. Nggak ada barang yang diambil sama sekali. Dan udah setelah itu Mbak Fitri kebangun dah tuh katanya. Kebangun, dia tuh kayak langsung badannya tuh basah, keringetan, bajunya juga lepek. Dan dia ngerasa ada rasa sedih, ada rasa takut gitu loh. Dan di situ Mbak Fitri pas sadar, dia bilang, kayak mimpi gue serem banget gitu. Mimpi gue serem banget. Tapi gue inget itu rumahnya, rumah di mana gitu. Gue pernah lihat rumah itu di mana gitu kan. Dan gue juga pernah lihat dua orang itu, anak kecil itu sama ibu-ibu itu sama wanita itu tuh di mana. Karena menurut dia tuh nggak heran itu dia ngelihat itu tuh kayak familiar banget gitu. Dia kayak pernah kenal tapi di mana gitu dia nggak ngerti. Mbak Rara sama Mbak Rani pulang dan nih akhirnya, tapi Mbak Fitri di situ nggak cerita ya tentang mimpinya dia, jadi dia tuh kayak skip aja gitu. Keesokan harinya masih dengan rutinitas yang sama, Mbak Fitri kerja, pulang kerja, lagi-lagi setiap pulang kerja dia pasti makan, dan pada saat itu katanya dia lagi makan nasi goreng, tiba dia terus ngedengar suara anak kecil ketawa gitu loh, dan entah kenapa selingan 5 menit Mbak Fitri ini dengar suara kayak suara orang ngorok yang masih kayak gitu. Tapi tuh suaranya serem banget gitu katanya. Sambil Mbak Fitri ini kayak ngebayangin suara ini kayak suara yang pernah gue dengar gitu. Pas Mbak Fitri langsung kayak kepikiran ini suara kayak suara yang gue pernah denger di mimpi gue. Dan Mbak Fitri dari situ langsung merinding sejadi-jadinya. Dia tuh ngerasa kayak bener-bener nih rumah kayaknya menyimpan misteri yang emang kayaknya harus diselesaikan gitu kan. Nah pas dia ke dalam dapur, lagi-lagi dia kayak ngeliat ini suasana dapur anget ya buat gue gitu. Maksudnya kayak gue tuh kayaknya pernah di mimpi gue pernah kesini juga yang mana gitu. Dan ternyata tuh pas Mbak Fitri pikir-pikir lagi, Mbak Fitri lihat-lihat lagi semua ruangannya itu bentuknya segala macamnya. Dan Mbak Fitri itu kepikiran sama dapur yang ada di mimpi dia, dan di situ dia tuh langsung kayak shock banget, terus dia tuh langsung lari ke depan, dia ngeliat sisi kiri kanan sampai bentuk rumahnya dia liatin, dan itu sama persis sama rumah yang emang dia mimpiin pada saat kejadian itu katanya. Dan entah kenapa dia tuh langsung kayak nangis, dia tuh kayak langsung sedih, dia masuk ke kamarnya dia, udah tuh akhirnya dia bingung dia harus kayak gimana, dia harus cerita ke siapa. Udah akhirnya dia tidur lagi dan di situ dia mimpi lagi guys. Kalau di rumahnya itu, tepatnya di kamar yang Mbak Fitri itu, Mbak Fitri ngeliat di bawah ranjangnya Mbak Fitri itu ada sejenis makam. Kayak ada kuburan yang emang ada di bawah tempat tidurnya. Tapi itu di dalam mimpinya dia ya, dia merasanya. Dan pada saat terbangun, akhirnya dia cerita sama temannya nih, Mbak Rara sama Mbak Rani. Dan akhirnya Mbak Rara, Mbak Rani sama Mbak Fitri ini besoknya menghubungi pihak yang punya rumah atau pihak yang punya kos-kosan.
Pihak yang punya rumah ini ternyata bukan pemilik rumah pertama, alias dia itu ngebeli rumah itu dulu, emang dulu banget orang tuanya yang punya kos-kosan ini emang dulu banget ngebeli rumah itu dengan harga murah. Cuman dia tuh nggak tahu katanya kalau sejarahnya tuh kayak apa juga nggak ngerti. Pokoknya rumah ini dijual dengan harga yang di bawah pasaran rumah banget. Pokoknya rumah ini dijual dengan harga yang murah semurah-murahnya. Dan si Mbak Fitri ini ngomong nih ke yang punya kos-kosan kalau ada nggak sih foto rumah sebelum direnov seperti kayak gini senyaman ini ada nggak sih? Nah kebetulan banget yang punya kos-kosan ini bilang ada, tapi adanya di rumah mama saya karena di situ ada foto beserta surat tanah yang emang waktu mama saya beli itu ada di situ semuanya di map file katanya. Terus Mbak Fitri bilang, boleh nggak kira-kira kalau saya lihat aja gitu. Cuma saya pengen lihat aja penasaran. Dan akhirnya yang punya rumah ini bersedia lah kayak ya udah nanti kita ketemuan aja di jalan ini nanti aku anterin ke rumah orang tua saya biar Mbak bisa lihat itu. Dan akhirnya udahlah dia ketemuan nih, terus dia mau jalan ke rumah orang tuanya dan udah sampai di rumah orang tuanya yang punya kos-kosan ini, dicariin lah map file di mana dulu si orang tua yang punya kos-kosan ini di rumah itu. Dicariin surat tanah beserta foto-fotonya. Dan ternyata guys, rumah itu tuh bener-bener rumah yang ada di mimpinya Mbak Fitri. Bener-bener rumah yang ada di mimpinya Mbak Fitri. Nah terus ya guys, yang lebih mengejutkannya lagi nih guys ya. Mbak Fitri kan nanya nih sama yang punya kos-kosan nih kan. Dia bilang gini, ada nggak Pak foto orang yang punya rumahnya gitu. Terus kata dia bilang, buat apa ya Mbak sampai sedetail kayak gini, katanya gitu kan. Itu kan zaman dulu banget gitu. Enggak sih, cuma pengen tahu aja gitu. Kayaknya saya masih ada sih foto dia sama keluarganya. Nanti saya cari, saya minta cari tahu sama apa pengurus ibu saya. Maksudnya ibunya kan udah umur banget nih guys. Udah kayak udah lupa. Apa pendengarannya juga udah berkurang. Udah duduk di kursi roda nih. Nah dicari dah nih sama si kayak babysitter ya gitulah. Dicari ketemu. Dan ternyata bener guys. Mbak Fitri tuh kayak ngenalin sosok perempuan sama anak kecil yang emang ada di foto itu. Jadi guys, foto itu tuh bener-bener foto pemilik rumah yang ada di mimpinya Mbak Fitri. Dan di situ Mbak Fitri langsung shock sejadi-jadinya. Terus Mbak Fitri bilang sama yang punya kos-kosan, akhirnya Mbak Fitri ngomong apa adanya, dia terus terang bla 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 segala macam, dia ceritain dari kronologi awal, dia mimpi sampai dia ketemu, sampai dia dimimpiin ada makam di bawah tempat tidur. Akhirnya tadinya si pemilik kos-kosannya ini agak agak gimana agak senewan gitulah kayak itu cuma mimpi Mbak gitu kan. Nah tapi balik lagi ditegesin lagi sama Mbak Fitri nggak ada salahnya Pak kalau misalnya dicek ulang lagi mungkin dulunya sejarahnya sama seperti yang saya mimpiin gitu. Akhirnya perlu dengan pertimbangan gitu sampai yang punya kos-kosan ini bilang kasih saya waktu 3 hari buat saya berpikir karena kan ngebongkar rumah itu kan juga butuh biaya untuk ngerenovasinya lagi dan di situ Mbak Fitri bilang nggak apa-apa Pak saya bantuin untuk biaya renovasinya setengah-setengah sama saya gitu kan akhirnya si yang punya kos-kosan bilang ya udah Mbak saya minta waktu 3 hari nanti 3 hari saya infokan ke Mbak dan ternyata yang ditunggu-tunggu sama Mbak Fitri nih hadir dah ibarat katanya udah 3 hari. Nah yang punya rumah ini ngoling Mbak Fitri dan katanya ya udah mau untuk dibongkar di bagian kamar Mbak Fitri tepatnya di bawah tempat tidurnya. Dan benar aja guys di situ ada tulang belulang tengkorak manusia itu posisinya kayak tengkorak manusia dewasa sama tengkorak manusia anak kecil. Dan di situ Mbak Fitri bener-bener nangis sejadi-jadinya. Jadi tuh kayak Mbak Fitri dikasih cerita yang emang real di dalam mimpi. Bener-bener Mbak Fitri dikasih cuplikan-cuplikan video yang emang tadinya bener-bener ada di kehidupan nyata. Dan pada saat itu bener-bener Mbak Fitri tuh kayak menguak kejadian itu dan Mbak Fitri di situ nangis sejadi-jadinya jadi benar-benar dia tuh kayak dikasih tahu film yang emang kisah nyata dan benar-benar ada di dunia nyata dan emang dia sendiri yang ngalamin dan di situ katanya Mbak Fitri pikiran dia tuh campur aduk banget antara dia sedih kasihan sama serem juga guys
Aduh, gue kalau di posisinya Mbak Fitri, gue entahlah ya guys. Boro-boro gue mau bongkar tuh rumah gitu. Yang ada gue udah kabur aja deh mendingan. Kayak udah males banget gak sih urusan sama kayak gitu-gituan. Oke Mbak Fitri, thank you banget buat ceritanya. Kayaknya menurut gue cerita kali ini tuh Mbak Fitri bener-bener best banget sih. Kayak keren banget sih pokoknya Mbak Fitri. Aduh, sehat-sehat ya Mbak Fitri. Oh iya guys, buat kalian nih guys yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marisa itu aja udah. Atau boleh banget kirim cerita kalian ke voice note atau WA yang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.